Assalamualaikum teman-teman. Ada video yang cukup menarik untuk kita bahas. Ini video dari salah satu tokoh besar, tokoh agama ya. Tokoh agama yang namanya cukup terkenal. Bahkan kalau melihat riwayat pendidikan dari tokoh agama ini ya sangat luar biasa ya. Bahkan beliau ini bergelar Profesor, Doktor, LC, MA, PhD. Ya. Tapi saya teringat dengan satu statement ya, sebelum kita membahas ya. Saya teringat dengan satu statement seorang tokoh juga, tapi bukan tokoh agama, yang namanya cukup terkenal juga dan cukup dikenal juga dengan statement-statementnya yang sangat sangat pedas lah, sangat mengena lah ya. Bung Rocky Gerung. Jadi Bung Rocky Gerung itu pernah menyatakan bahwa ijazah itu hanya bukti seseorang itu pernah sekolah, bukan bukti bahwa seseorang itu bisa berpikir. Ya, atau seperti itulah ya. Coba kita lihat videonya dulu. Ijazah itu hanya tanda seseorang pernah sekolah, bukan tanda dia pernah berpikir. Statement dari Bung Rocky Gerung itu ada benarnya, bahwa ijazah itu hanya bukti bahwa seseorang pernah sekolah, bukan bukti seseorang itu pernah berpikir atau bisa berpikir. Ya. Gelar pun sama. Jadi orang yang memiliki gelar, apakah profesor, doktor, LC, MA, PhD, itu bukti orang pernah sekolah, bukan bukti orang itu bisa berpikir dengan baik. Ada kalanya orang yang mereka tidak memiliki gelar, tapi mindsetnya bagus, pola pikirnya bagus. Dan bagi kami, apa yang disebutkan oleh Bung Rocky Gerung, ya, statement Bung Rocky Gerung tadi, bahwa ijazah itu bukti seseorang pernah sekolah, bukan bukti seseorang bisa berpikir, itu sangat pas kalau disematkan kepada sosok tokoh ini. Ya. Pak Abdul Somad, Ustadz Abdul Somad, beliau bergelar Profesor, Doktor, LC, MA, PhD. Jadi Profesor, Doktor, Ustadz Haji Abdul Somad ya, Batubara, LC, MA, PhD. Itu namanya. Kami mendapatkan satu video di mana menurut kami ya, Ustadz Abdul Somad ini nggak bisa berpikir dengan sehat, nggak bisa berpikir dengan cerdas. Meskipun beliau ini bergelar yang ya, lumayan panjang, sangat panjang bahkan ya. Itu mungkin gelar yang sudah diekspos. Mungkin ada gelar yang belum diekspos. Yang belum diekspos entah gelar apa lagi ya. Coba kita lihat dulu video dari Ustadz Abdul Somad. Saya tidak mau ikut Imam Ghazali, saya tidak mau ikut Imam Syafi'i, saya tidak mau ikut Imam Asy'ari. Saya langsung ke Quran dan Sunnah. Tidak boleh ikut ulama, langsung saja ke Quran dan Sunnah. Jadi kau langsung ke Quran? Dia langsung ke Quran. Jadi Jibril turun ke kau? Enggak, saya ikut Nabi. Jumpa kau ke Nabi Muhammad? Tidak. Kau baca Quran pakai riwayat siapa? Riwayat Imam Hafs an Asim. Imam Hafs an Asim itu manusia? Iya, dia kan ulama. Oh iya. Kita langsung ke hadis. Kau jumpa sama Nabi? Tidak. Lalu kau pakai siapa? Saya pakai riwayat Imam Bukhari. Jumpa kau Imam Bukhari? Jumpa. Itu Ustaz Jeffrey Al-Bukhari. Imam Bukhari mana kau jumpa? Imam Bukhari meninggal tahun 256. Jumpa kau Imam Bukhari? Tak jumpa, karena saya hidup tahun 1444 Hijrah. Lalu dari mana? Dari Imam Bukhari. Imam Bukhari itu siapa? Manusia. Ulama kan? Iya. Tadi kau bilang tak boleh ngambil ulama? Oh iya ya. Ya, itu video dari Ustadz Abdul Somad, kita sudah menyimak ya. Dan itu ya persis dengan yang diucapkan oleh Bung Rocky Gerung ya, bahwa gelar itu bukti orang pernah sekolah, bukan bukti orang bisa berpikir ya. Coba sekelas Ustadz Abdul Somad, kami rasa kalau tidak mengetahui bagaimana isi kajian para asatidz yang mereka mengajak kaum muslimin untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ya, tidak memahami apa maksud perkataan para asatidz, ya, para ulama, ya, yang mengatakan kita ini harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ala manhaj salaf. Ya. Kami rasa nggak mungkin nggak paham, karena sudah begitu banyak penjelasan-penjelasan para asatidz, penjelasan-penjelasan para ulama. Ya. Dan juga kajian-kajian para asatidz itu banyak sekali yang mereka membahas kitab-kitab para ulama.
Bahkan ketika mereka menyampaikan Al-Quran, menyampaikan hadis, mereka sebutkan hadisnya riwayat siapa? Bukhari kah, Muslim kah, Ibnu Hibban kah, Ibnu Majah kah, Tirmizi kah? Ya. Begitu juga dengan kajian-kajian mereka membahas kitab Al-Adabul Mufrad, ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, kemudian fikih Syafi'i, ya, kemudian membahas kitab-kitab ulama, Fathul Bari dan sebagainya, Bulughul Maram dan sebagainya. Itu kan ulama semua. Ya. Jadi omong kosong ketika ada orang yang mengeluarkan statement bahwa orang-orang yang menyerukan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, mereka tidak mau mengambil ilmu dari para ulama. Itu omong kosong. Omong kosong. Nggak benar. Itu fitnah. Itu fitnah. Dan kami katakan Ustadz Abdul Somad nggak mungkin nggak tahu penjelasan para asatidz, para ulama tentang makna kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Mustahil nggak tahu. Ya. Dan sebenarnya dengan melihat kajian-kajian para asatidz salafi, para ulama salafi, ya, yang membahas tentang kitab-kitab para ulama, membahas kitab-kitab para ulama, itu sudah bantahan telak tuduhan yang mengatakan bahwa mereka tidak mau mengikuti para ulama. Tuduhan telak. Ya. Dan mustahil kita nggak mengikuti ulama, nggak mau mengambil agama dari para ulama, mustahil. Al-Quran yang sampai kepada kita, hadis yang sampai kepada kita, kitab-kitab yang ada, semuanya dari ulama. Jadi itu tuduhan-tuduhan keji, fitnah-fitnah yang keji. Dan kami tidak bisa berhusnuzon terhadap statement-statement Ustadz Abdul Somad tersebut, kemudian mengatakan bahwa Ustadz Abdul Somad belum mengetahui, tidak mengetahui, salah faham dan sebagainya. Karena terlalu banyak penjelasan-penjelasan para asatidz, terlalu banyak video-video para asatidz yang ya membahas kitab-kitab para ulama. Ya. Jadi ya kami sampaikan lagi ya bahwa maksud para ulama, para asatidz yang mengajak kaum muslimin untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ala manhaj salaf, mereka benar-benar mengajak kaum muslimin untuk mengamalkan syariat Islam ini sesuai dengan tuntunan para ulama. Karena ada pengamalan-pengamalan syariat Islam yang tidak mengikuti tuntunan para ulama. Ya, semisal seperti ini. Coba ya, zikir-zikir yang sampai ya kesurupan seperti itu. Tuntunan ulama dari mana? Bukankah zikir itu adalah tata cara untuk menenangkan hati? Ya, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati menjadi tenang. Ya. Lalu kenapa ada orang yang berzikir justru malah kesurupan? Ya. Ikut ulama yang mana? Hah? Coba. Kemudian yang seperti ini, ya, pengajian tapi isinya jogetan laki-laki perempuan campur baur seperti ini. Tuntunan ulama yang mana? Nah, seperti itu, ya. Dan itu kelompok mana? Ya, kita pasti tahu. Kita pasti tahu. Nggak usah disebut, pasti tahu. Itu kelompok mana? Yang pengajian isinya ya dangdutan, laki-laki perempuan campur baur, yang menampilkan wanita yang tidak menutup aurat. Ya kita pasti tahu itu dari kelompok yang mana. Ya, kalau kita mau belak-belakan saja ya, itu jelas dari kelompok Ustadz Abdul Somad. Ya, orang-orang yang mereka mengklaim bahwasannya mereka paling mengikuti Al-Quran dan Sunnah, paling mengikuti para ulama. Ya, sedangkan kalau Salafi kan diklaim, dituduh tidak mengikuti ulama, hanya mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman sendiri. Mereka yang paling mengikuti ulama. Sekarang coba ulama mana yang mereka ikuti yang seperti itu? Ya. Dan kalau kita mau berbicara lebih jauh lagi sebenarnya ya, Ustadz Abdul Somad sendiri memuji orang-orang yang meskipun mereka tidak mengatakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ya, tapi mereka itu mengklaim bahwa mereka mendapatkan hadis langsung dari Nabi Muhammad SAW tanpa melalui perantaraan para ulama. Bukankah Pak Abdul Somad memuji para Ba'alawi? Katanya siapa yang menolak Ba'alawi sama dengan menolak
para ulama. Tidak cinta kepada Ba'alawi, tidak cinta kepada para ulama. Bahkan menolak Ba'alawi, lama-lama menolak Islam. Ya, sementara kita tahu berapa banyak Ba'alawi yang mengaku bertemu dengan Nabi Muhammad SAW langsung, mendapatkan hadis langsung dari Nabi Muhammad SAW, dan itu mereka sebarkan. Itu mereka sebarkan. Jadi sebenarnya, jadi mana sebenarnya yang sesat? Ya, apakah Salafi Wahabi yang mereka mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para ulama, mengamalkan syariat Islam ini sesuai dengan tuntunan para ulama? Ya. Apakah mereka yang mengaku paling mengikuti ulama, mengikuti Al-Quran, Sunnah dengan pemahaman para ulama, tapi ibadah mereka jauh dari tuntunan para ulama? Ya. Mana yang lebih sesat? Selamat berpikir.